Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aini Safa dengan NRP 50022111018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nomor 35 dari buku panduan halaman 131. Nah, di nomor 35 ini kita disuruh membuktikan bahwa gamma setengah adalah akar pi. Nah, diketahui bahwa n sama dengan setengah. Dan bentuk umum dari gamma itu ialah gamma n sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat 1 min n dikali e pangkat min x dx. Nah, kita bisa substitusi n sama dengan setengah ke bentuk umum gamma, yaitu gamma setengah sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat 1 min setengah dikali e pangkat min x dx. Sehingga didapatkan persamaan integral 0 sampai tak hingga x pangkat setengah e pangkat min x dx. Nah, dari persamaan tersebut kita misalkan x sama dengan O dan x sama dengan V, sehingga didapat persamaan satu yaitu gamma setengah sama dengan integral 0 sampai tak hingga U pangkat min setengah dikali E pangkat min U du, dan persamaan kedua gamma setengah sama dengan integral 0 sampai tak hingga V pangkat min setengah dikali E pangkat min V dV. Nah, dari kedua persamaan itu kita bisa kalikan dan dari perkalian tersebut kita dapatkan bahwa gamma setengah kuadrat sama dengan integral lipat 2 0 sampai tak hingga U pangkat min setengah kali E pangkat min U kali V pangkat min setengah dikali E pangkat min V du dV. Di mana ini kita bisa definisikan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan ketiga itu kita bisa misalkan lagi untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Kita misalkan bahwa U sama dengan X kuadrat dan V sama dengan Y kuadrat. Dari U sama dengan X kuadrat didapat bahwa DU sama dengan 2X dx. Dan dari V sama dengan Y kuadrat didapat DV sama dengan 2Y dy. Nah, dari permisalan tersebut kita bisa substitusikan ke persamaan 3. Dan sehingga didapatkan gamma setengah kuadrat sama dengan 4 kali integral lipat 2 0 sampai tak hingga E pangkat min X kuadrat kali E pangkat min Y kuadrat dx dy. Di mana persamaan ini kita bisa definisikan sebagai persamaan 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita membutuhkan koordinat bentuk polar. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita bisa merubah dari bentuk kartesian ke bentuk polar kuadran 1. Di mana dalam bentuk polar itu terdapat formulasi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sehingga dx dy sama dengan R dr d theta. Nah, karena kita ubah ke bentuk polar, batas akan berubah di mana theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 2 dan R sama dengan 0 sampai R sama dengan tak hingga. Nah, formulasi tadi kita bisa substitusi ke persamaan 4. Sehingga didapatkan gamma setengah kuadrat sama dengan 4 kali integral lipat 2 theta sama dengan 0 sampai pi per 2 dan R sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat min R cos theta kuadrat plus R sin theta kuadrat R dr d theta. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk tersebut sehingga menjadi 4 kali integral 0 sampai pi per 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min R kuadrat R dr d theta. Dan persamaan ini kita bisa misalkan sebagai persamaan kelima. Nah, untuk menyelesaikan integral yang dalam bentuk R itu, kita bisa menyelesaikan dengan integral tak wajar dan didapatkan bahwa integral 0 sampai tak hingga 4 RE pangkat min R kuadrat dr itu nilainya sama dengan 2. Nah, hasil dari integral
dalam itu tadi bisa kita substitusi ke persamaan 5. Sehingga didapatkan gamma setengah kuadrat sama dengan integral 0 sampai pi per 2 d theta. Nah, 2 d theta ini kan kalau diintegralin kan sama dengan 2 theta nih. Nah, kita bisa masukkan bahwa nilai tetanya itu pi per 2 sama 0. Sehingga didapatkan bahwa gamma setengah kuadrat itu sama dengan pi. Nah, karena gamma setengah kuadrat sama dengan pi, kita bisa mencari gamma kuadrat itu dengan diakarkan saja. Sehingga didapat bahwa gamma setengah sama dengan akar pi. Nah, dari penjelasan tadi terbukti bahwa gamma setengah sama dengan akar pi.